Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur tidak pernah dilupakan, semoga terlimpah tercurahkan selalu untuk yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah banyak memberikan anugerah nikmat yang tak terhingga apabila hendak kita hitung. Maka selayaknya dalam mengawali ucapan kita, perkataan kita, selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melupakan sanjungan yang disertakan salam. Semoga Allah tetap curah limpahkan untuk panutan alam, figur dunia akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu jemaah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di channel Masjid Baitur Ridwan dalam kajian singkat ba'da Jumatnya atau kasibat. Siang ini kita bicara tentang kematian jadi nasihat untuk kita. Mengutip riwayat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti mau'izatan, cukuplah kematian itu jadi nasihat besar untuk kita. Kenapa Nabi kata demikian? Karena setiap manusia ketika diberikan nasihat oleh orang lain ataupun juga oleh Allah, jauh daripada nilai kesadaran. Sekalipun nasihat itu berulang dan terus berulang, terus berulang lagi, amat sangat jauh untuk perubahannya. Tapi ketika kematian disampaikan dan kematian itu ada di depan matanya, baru dia akan tersentuh hatinya. Inilah dia benar nasihat yang paling besar. Berapa banyak di antara orang yang ketika dinasihati oleh seorang ustadz, mu'alim, kiai dan sebagainya, bahkan dinasihati juga oleh orang tuanya sebagai orang tua kandungnya sendiri, tak robah, tapi ketika dengan kematian, subhanallah, pantas baginda Rasul katakan demikian, kafa bil mauti mau'izatan. Kaum muslimin muslimat, ibu bapak jemaah rahimakumullah, bahkan baginda Rasul di dalam satu riwayat mengatakan bahwa
aksiru hadimal lazat, perbanyak oleh kalian suatu yang memutuskan kenikmatan. Qila ya Rasulullah, ma hadimal lazat, apa itu Rasul pemutus kenikmatan? Qala al maut, pemutus kenikmatan adalah kematian. Melalui riwayat ini baginda Rasul perintahkan di antara kita orang-orang Islam untuk senantiasa banyak-banyak ingat mati, jangan sampai lupa. Sehingga para alim ulama menafsirkan surah Al-Mulk dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ayat Quran ini Allah awali dengan penciptaan kematian. Inilah ulama menafsirkan bahwa kenapa sampai Allah awali penciptaan itu dari kematian, karena menurut para alim ulama tafsir banyak di antara manusia yang lupa akan kematiannya. Masya Allah. Sehingga yang dikatakan dengan umat manusia itu sendiri, mereka saking lupa akan kematiannya, begitu betah mereka tinggal di alam dunia, begitu juga enjoy, santai ketika mereka mengisi kegiatan hidup di alam dunianya. Padahal yang dikata kematian terus datang mengiringinya. Ijra'il sebagai pelaku dan pelaksana tugas mulia dari Allah, mencabut setiap nyawa yang dikehendaki oleh Allah, setiap sehari semalamnya adalah 70 kali memandang, melihat, mengintip setiap kita. Masya Allah. Bilakah kita saat ini dalam sehari semalam itu 24 jam dibagi 70 kurang lebih 21 detikan atau 22 gelitikan, Ijra'il memandang kita 70 kali setiap harinya, 70 kali. Tapi demi Allah, umat manusia lagi-lagi banyak lupanya. Itulah dia kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa perbanyak oleh kalian ingat mati. Yang lebih asik bagi Rasul memberikan spirit dorongan buat kita. Siapa orang yang ingat kematiannya dalam satu hari 20 kali, dia akan dibebaskan daripada azab kuburnya. Subhanallah. Ini luar biasa saudara. Motivasi, dorongan dari baginda Rasul kita orang-orang Islam untuk banyak-banyak ingat kematian. Dan karena ada satu janji Nabi, siapa orang yang ingat mati seharinya 20 kali dia terbebas daripada azab kubur. Kenapa Nabi sampai berani jamin hal yang demikian? Karena setiap orang yang ingat mati, dia mempunyai kendali, dia punya rem dalam kehidupannya, dia punya filter dalam kehidupannya. Maka tak kalah seandainya ada orang kaya raya, dia ingat mati, saya yakin daripada pesan Nabi ini, si kaya ini tidak akan pernah sombong dengan kekayaannya, bahkan dia akan mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah. Kalau seandainya ada orang yang punya pangkat jabatan yang tinggi, lalu dia ingat mati, saya yakin dia akan amanah dengan pangkat jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan kedudukannya. Kenapa? Karena dia ingat mati. Dan ketika ada orang miskin ingat mati, dia akan menjadi kendali daripada jiwanya dan menjadikan satu di antara rem filter daripada kehidupannya. Dia akan sobar dengan kemiskinannya.
Dan ketika ada orang yang berilmu ingat mati, saya yakin orang yang berilmu itu dia akan ikhlas ketika mengajarkan, menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Saudara, inilah dia kenapa Nabi Muhammad berani jamin siapa orang yang ingat mati dalam sehari semalam 20 kali terhindar, terbebas daripada azab kubur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan kita urusan kematian bukan sesuatu yang ditakuti, tapi sesuatu yang harus dipersiapkan. Jangan pernah takut mati, karena kematian adalah satu hakikat dan keniscayaan. Jangan pernah takut mati, karena kematian harus dipersiapkan. Bahkan Imamul Ghazali menyebutkan diantaranya bahwa apabila ada orang yang takut mati, hakikatnya dia punya dua alasan. Satu, dia cinta dunia dan seisinya. Yang kedua, dia tidak punya ilmu setelah kematiannya, karena dia cinta dunia dan seisinya. Semakin dia cinta terhadap dunia, harta bendanya, uangnya, mobilnya, kendaraannya, rumahnya, pangkat jabatannya, semakin dia takut akan kematiannya, saudara. Dan ketika dia tak punya ilmu setelah kematiannya, itu pun mendorong dia takut mati, saudara. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ada keluarga kita, saudara kita, anak kita, tetangga kita, ada yang meninggal dunia? Camkan bahwa itu sudah jadi takdirnya Allah. Bahkan orang yang meninggal dunia itu sudah sempurna, mereka udah cukup dan beres kehidupannya. Bahkan kalaupun mau dibahasa bebaskan, orang yang meninggal dunia itu mungkin dia akan berkata ketika keluarganya nangis, ketika keluarganya berduka, ketika juga teman-temannya bersedih, menangis mereka, dia akan berkata, jangan kau tangisi aku, karena aku sudah meninggal dunia, selesai tugasku hidup di alam dunia. Justru yang perlu tangisi adalah kalian yang belum selesai tugas hidupnya di alam dunia ini. Subhanallah. Lalu apakah Islam melarang ketika ada orang yang meninggal dunia kita bersedih, kita menangis? Oh tidak, silahkan menangis, silahkan berduka, silahkan juga bersedih, tapi demi Allah kesedihan tidak terlena, kedukaan tidak berkelanjutan. Karena apabila kita terlena dengan kesedihan, kedukaan, sedih dan terus menangis, khawatir itu akan jadi meratap yang dihukumkan haram dalam agama Islam, saudara. Teringat satu riwayat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, tatkala ada seorang utusan dari putra beliau yang mengabarkan bahwa cucu Nabi Muhammad dalam keadaan sakit, maka Nabi jawab, sampaikan kepada ayahanda dan ibundanya sabar. Akhirnya ini utusan kembali kepada putra Nabi, keturunan Nabi. Tahu-tahu apa? Dititah dan diperintah kembali baginda Rasul untuk supaya datang menjenguk cucunya, yang mana cucunya dalam keadaan sakaratul maut, akan meninggal dunia. Baru baginda Rasul mendatangi cucu tersebut, dan sesampainya baginda Rasul dengan para sahabat ditemani, cucunya benar dalam keadaan sakaratul maut, dipegang oleh Rasul, dipeluk oleh Nabi. Di akhir hembusan napas terakhirnya, ini cucu baginda Rasul ada dalam pelukan Nabi, sampai tercabut dan dicabut nyawanya oleh Israel. Saat itu pula baginda Rasul meneteskan air mata, saudara. Spontan
Seorang sahabat baginda Rasul mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu air mata yang haram dan kau katakan juga tak boleh menangis? Faqala Nabi berkata, hadhihi rahmatun min rahmatillah, ini adalah rahmat di antara rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi bila ada di antara keluarga kita, kemudian juga pemilik kita, sahabat kita, teman kita, tetangga, jemaat kita meninggal dunia, kita bersedih, kita menangis, silahkan, gak jadi soal. Nabi pun menangis, tapi ingat, jangan berlebihan, jangan terlena, karena khawatir, takut dengan terus dia menangis berlebihan, jatuh kepada keharaman atau sebutannya meratap, yang berakibat efeknya teramat besar untuk si jenazah. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'adzibul maita fi qabrihi bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya Allah menyiksa, mengazab jenazah di liang kubur lantaran isak tangisnya keluarga yang ditinggalkan oleh jenazah. Masya Allah. Hati-hati, air mata yang keluar menetes itu akan berakibat fatal kepada jenazah bila kita meratap dan terlena dengan kesedihan. Maka apa gerangan yang mesti kita lakukan? Maka yang terbaik adalah bacakan untayan-untayan doa. Tidak ada yang sanggup dan bisa kita perbuat yang terbaik untuk orang yang meninggal dunia kecuali mendoakannya. Ingat, kalaupun ada orang berkata bahwa doa atau orang meninggal dunia gak perlu didoakan lagi, maaf, ini keliru saudara. Bila ada orang yang mengatakan doa orang untuk orang meninggal dunia tak akan sampai, maaf, ini salah saudara. Kita tidak akan berdalil Quran dan juga riwayat hadis Nabi. Kita lihat yang disebutkan dengan ciptaan manusia, apalagi zaman teknologi akhir ini, Masya Allah, yang begitu canggih dan luar biasanya. Ada internetnya, ada handphone dan gadgetnya dan sebagainya. Itu nggak pakai kabel, nggak pakai apa-apa, cukup pakai sinyal. Ternyata itu dengan HP bisa mengirimkan video, foto, suara, bahkan video call dengan sahabat, keluarga, teman kita yang dekat, terlebih juga yang jauh, bisa kita hubungi dia. Kenapa? Itu baru ciptaan manusia, itu baru kemampuan manusia, apalagi kemampuan Allah yang maha dahsyat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa saudara mengantarkan kiriman untayan doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Allah kuasa saudara mengantarkan untayan bacaan zikir, wirid dan yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Semua pasti sampai kepada mereka. Subhanallah. Ayo jadikan kewafatan, kematian, meninggal dunia ini nasihat buat kita. Siapa yang bakal mampu dan bisa merubah diri kita dengan nasihat kecuali kematian? Saat ini banyak di antara teman kita, keluarga kita yang tinggalkan kita dengan kematiannya. Bisa boleh jadi besok atau lusa kita yang meninggal dunianya. Bisa boleh jadi saat ini kita ikut turut serta memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, menghantarkan jenazah. Bisa boleh jadi esok atau lusa kita yang dihantarkan saudara. Semoga dalam kajian singkat ba'da Jumat di Masjid Baitur Ridwan Kota Bogor ini menjadikan salah satu motivasi buat kita untuk sama-sama
mempersiapkan kematian kita dengan amalan terbaiknya dalam bekal kehidupan alam akhiratnya. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam untuk kita semuanya, dan jangan sampai lupa terus ikuti dakwah kami di Masjid Baitur Ridwan, di channel YouTube-nya Masjid Baitur Ridwan Kota Bogor, dalam acara Kasibat, kajian singkat ba'da Jumatnya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bahan bekal kita untuk kehidupan alam akhirat. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.